Pertemuan di hutan misterius. Pada zaman dahulu, di wilayah Pajajaran, bertahtalah Raja Mundingwangi atau yang lebih dikenal sebagai Raja Siliwangi ke-6. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan di wilayah Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Mundingwangi atau yang biasa dikenal sebagai Raja ke-6 Siliwangi. Raja Siliwangi VI memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Kegiatan ini biasanya dilakukannya sendirian, berbekal busur dan anak panah, tanpa dikawal oleh prajurit istana. Suatu hari saat berburu, raja tanpa sengaja memasuki hutan yang lebih jauh karena sibuk mengejar buruan. Akhirnya, raja tersesat di hutan. Hutan ini sangat aneh. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku tersesat? Hutan ini sangat aneh. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku tersesat? Akhirnya raja tersesat di hutan. Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan situasinya. Akhirnya raja memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan, sosok wanita cantik dan menawan dapat terlihat samar-samar. Raja merasa lega, lalu mendekat dan menyapa wanita itu. Maaf kalau aku lancang. Sepertinya aku tersesat di hutan ini. Apakah kau bersedia membantuku? Oh, sepertinya ada yang tersesat. Bagaimana kau bisa masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Oh, sepertinya ada yang tersesat. Bagaimana kau bisa masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Aku terlalu sibuk mengejar buruan sampai tidak memperhatikan arahnya. Apakah kamu bersedia menunjukkannya padaku? Aku bersedia membantu, tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Selama ini aku tinggal sendiri, tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu. Mama akan menunjukkan jalan keluar. Disinilah kau tinggal. Siapa kau sebenarnya? Disinilah kau tinggal. Siapa kau sebenarnya? Namun, wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab dan mempersilahkan raja masuk. Seiring berjalannya waktu, aku jatuh cinta padamu dan memutuskan untuk menikahinya. Setelah tinggal cukup lama, raja merasa sudah waktunya kembali memimpin Pajajaran. Setelah tinggal cukup lama, raja merasa sudah waktunya kembali memimpin Pajajaran. Suamiku, izinkan kau pergi. Jagalah kesehatanmu dan kembali kepadaku sesekali. Dan sesekali kembali untuk menemuinya. Iya sayangku. Sang Prabu berjanji akan mampir jika aku berburu lagi. Sekembalinya di istana, seluruh rakyat terkejut sekaligus terharu karena mereka mengira sang Prabu telah tiada. Raja Siliwangi mendengar suara tangisan bayi. Begitu membuka pintu istana, ia terkejut menemukan seorang bayi mungil yang sedang menangis. Saat raja hendak menyerahkan bayi itu kepada Dayang, sebuah cahaya terang muncul menampakkan sosok istrinya yang dari hutan. Bayi ini adalah anak kita. Rawatlah dia layaknya manusia. Sebelum raja sempat bertanya lebih banyak, sosok itu menghilang. Iya sayang, akan saya rawat anak ini dengan kasih sayangku. Bayi tersebut kemudian diberi nama Putri Kadita, yang tumbuh menjadi gadis cantik dan berbudi luhur. Karena merasa butuh penerus takhta, saya meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah lagi. Putriku!
Aku ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi, agar memiliki putra. Mantinegan, sehingga dia bisa meneruskan takhta kerajaan ini. Kadita menjawab dengan bijak. Baiklah ayah, jika itu kehendak ayah dan demi kebaikan negeri ini. Aku setuju. Raja kemudian menikahi Dewi Mutiara. Namun setelah hamil, sifat Dewi Mutiara berubah menjadi pemarah dan sombong. Aku hanya ingin memastikan kesejahteraanmu dan anak kita. Kau tidak mengerti apa yang aku rasakan. Kau tak pernah peduli sejak hari pertama. Kanda, aku ingin makan makanan mewah setiap hari seperti di perjamuan istana. Puncaknya, karena merasa kasih sayang raja terbagi, Dewi Mutiara meminta Putri Kadita diusir. Kanda, demi kelancaran kandunganku aku punya satu permintaan. Aku ingin Putri Kadita pergi meninggalkan istana kita. Indah. Tentu saja aku tidak bisa memenuhi itu. Dia adalah putri satu-satunya. Bebanan yang kurawat dari kecil, tentu aku tidak tega menyuruhnya keluar dari istana ini. Karena kesal, Dewi Mutiara mendatangi dukun sakti dan membayar mahal untuk mencelakai Kadita. Suatu malam, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuh Kadita yang sedang tidur. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita berubah menjadi mengerikan dan penuh bintik-bintik. Dewi Mutiara pun menghasut raja. Kanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Penyakit ini bisa menular dan menyebar ke calon putra kita dan rakyat kita. Pertimbangkan ini demi kerajaan kita.